Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 2, yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, di tahun ini, kita sedang berjalan dalam tahun permulaan yang baru. Perubahan dan perkara yang baru sedang terjadi. Mata kita harus tetap fokus kepada Tuhan, supaya langkah kita selaras dengan irama Tuhan. Perubahan demi perubahan, menjadi semakin baik kita alami, ketika kita selaras dengan Tuhan, yang memimpin kita. Perjalanan kita mengiring Kristus, sesungguhnya, adalah pertandingan iman, sejatinya adalah pertarungan iman. Kita ditetapkan Tuhan, untuk menjadi pemenang. Kunci kemenangan dalam perjalanan iman, adalah ketika kita terus fokus memandang kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di kitab Ibrani, adalah tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, supaya dapat bertekun dalam pertandingan. Membiarkan beban dan dosa menekan, akan membelokkan kita, dari fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika menghadapi tantangan besar, kita tidak akan menyerah kepada keadaan, jika terus fokus memandang kepada Tuhan. Yosafat adalah contoh, seorang yang tetap fokus kepada Tuhan, walaupun masalah memang membuatnya terkejut dan takut. Ada 3 laskar bangsa-bangsa yang besar, mendadak mengepung Yosafat, yaitu pasukan Moab, Amon, dan orang Menim, dan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Alkitab katakan, Yosafat menjadi takut. Dia memutuskan mencari Tuhan. Keadaan kita hari-hari ini juga, mirip dengan pengalaman Yosafat, kita menghadapi keadaan yang serba tidak menentu. Bagi banyak orang, hal ini mendatangkan rasa khawatir dan rasa takut, masalah itu jauh lebih besar, dari kemampuan untuk menanganinya. Di tengah tekanan masalah, Yosafat mencari Tuhan, dan terus fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, akan bisa melihat dengan benar, selaras dengan firman. Dia bisa melihat kepada Tuhan dengan benar, dan memperkatakan siapa Tuhan bagi dirinya, dan siapa Dia sebagai Bapa surgawi kita, yang berkuasa atas keadaan. Yosafat melihat Allah sebagai yang berkuasa, atas keadaan, dan atas musuh-musuhnya. Yosafat melihat Tuhan sebagai Allah yang bertahta, dan dia memperkatakan hal itu dengan keyakinan. Yosafat berdiri di hadapan hadiratnya, dia memposisikan diri sebagai seorang yang memiliki hak perjanjian,
untuk menerima apa yang Allah telah janjikan kepada umatnya. Inilah yang Yosafat katakan kepada Tuhan, dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20. Yang pertama, Tuhan, Engkau adalah Allah yang perkasa, yang penuh kuasa, yang memerintah di sorga, dan berkuasa atas segenap kerajaan, dan tidak satu pun yang dapat melawan Engkau. Artinya, walau musuh itu memang besar, akan tetapi, hal itu tetap dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa, Dialah yang menentukan, untuk saya jadi lebih dari pemenang atas masalah saya. Yang kedua, Engkau telah memberikan negeri perjanjian ini kepada Abraham, dan keturunannya. Artinya, dia setia pegang janjinya, dan memandang Allah sanggup menggenapi tiap janjinya bagi saya. Yang ketiga, Engkau Allah yang berjanji, untuk mendengar dan menjawab doa yang kami naikkan, dari bait kudus-Mu. Yang keempat, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tuhan senantiasa memperhatikan apa yang kita katakan kepadanya, ketika kita ada di hadapan hadirat-Nya. Seperti yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 28, demikian. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Yosafat menanggapi dengan sujud menyembah, dan membangun pasukan pujian, mengagungkan Tuhan. Hasil akhirnya, Yosafat menghancurkan musuh yang besar itu. Ketika Yosafat dan pasukan puji-pujian bersorak-sorai bagi Tuhan, musuhnya hancur tanpa jerih lelah. Tuhanlah yang berperang bagi Yosafat, Yosafat tinggal menjarah dari musuh. Masalah yang menakutkan, dibalikkan menjadi kemenangan yang gemilang, dan menjarah musuh berhari-hari. Respons yang benar, dengan senantiasa fokus kepada Tuhan, membuat Yosafat diangkat lebih tinggi lagi. Saudara juga dapat mengalami pembalikan, dari masalah, jadi promosi. Inilah masanya, di tahun mujizat yang tidak lazim, apa yang mustahil bagi manusia, dibalikkan Tuhan jadi mujizat. Inilah yang sedang Tuhan buat atas umat-Nya, yang fokus kepada Tuhan, yang mengerti mencari Tuhan, dan diam di dalam hadirat-Nya senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya,
kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.